Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, materi terakhir di hari terakhir ini akan segera kita mulai karena di room meeting kita sudah hadir Ibu narasumbernya. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan Ibu narasumber kita, Ibu Asinta SS. SS Ibu ya, Bapak Ibu ya, bukan sabu-sabu tapi sarjana sastra. Ya, Bapak Ibu ya, bukan sabu-sabu ya, SS itu tapi sarjana sastra. Beliau lahir di Makassar 17 tahun yang lalu. Demikian, masih muda dan ini pegawai yang paling muda di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau akan menyampaikan materi tentang pelestarian dan perawatan perpustaka, dan pemateri yang kedua adalah Ibu Sri Rejeki Puji Indartin Esos. Ini juga bukan orang NTB Bapak Ibu, tapi orang Jawa juga. Tidak tahu entah Jawa Barat, Timur, dan Tengah, kita belum ada konfirmasi. Beliau berdua akan menyampaikan satu materi, yaitu materi pelestarian dan perawatan perpustaka. Tanpa memperpanjang kata lagi, kami persilakan kepada Ibu narasumber pertama untuk menyapa sekaligus memberikan materinya kepada peserta kita. Kepada yang sama-sama kita hormati Ibu Asinta, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Pak Nur Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Masih semangat? Alhamdulillah, harus semangat ya. Ini kan materi terakhir dan insya Allah hari terakhir. Insya Allah jam 12 akan ada penutupan. Sudah kenal saya belum? Belum, Bu. Yang ikut pembukaan pasti sudah pernah lihat saya kan? Belum, Bu. Buka maskernya bisa dilihat. Sama dari Makassar, Ki. Bisa kita lihat, kenal. Iya, Dulu saya waktu pembukaan MC-nya. Iya. Pembukaan BIMTEK. Mohon maaf, kuliahnya Bu di Makassar. Masih ingat wajahnya. Ingat. Oke. Masih ingat. Kuliahnya di Makassar kemarin Bu di mana? Hah? Kuliahnya di Makassar kemarin di mana Bu? Di Setelah kita Universitas dari Makassar. Hasanuddin. Oh, Unhas ya. Oke. Kita di moderatornya itu salah. Saya bukan lahir di Makassar tapi di Sulawesi Tengah. Tapi saya asli Makassar. Asli Makassar. Namanya siapa nih? Serebatan Jeki. Iya, Serebatan. Nama Ibu. Saya Bugis, Pak, bukan Makassar. Oh, Bugis. Oke. Sama ya. Makassar. Oke, kalau gitu kita mempersingkat waktu, nggih. Kita langsung masuk ke materi karena hanya sekitar 1 jam ke depan. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, maskernya saya pakai lagi karena saya sedang batuk. Di ruangan ini ada beberapa orang. Nanti yang lain tertular. Mari kita langsung ke materi, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi yaitu pelestarian bahan perpustakaan. Saya perkenalkan diri dulu, biodata saya. Nama lengkap saya Asinta SS, seperti yang disebutkan oleh moderator tadi. Jabatan saya pustakawan ahli pertama di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Unit kerja saya di bidang deposit, pelestarian, dan pengolahan bahan perpustakaan, khususnya di seksi pelestarian dan alimedia. Kalau saya lebih memegang ke alimedianya. Jadi saya tenaga di bagian alimedia. Lanjut, nggih?
perpustakaan ini kita bicara latar belakang dulu. Kenapa sih harus ada pelestarian bahan perpustakaan? Yang pertama, perpustakaan itu sebagai lembaga yang bergerak dalam jasa layanan informasi yang tanggung jawabnya sangat besar untuk melestarikan koleksinya. Karena di perpustakaan itu ada banyak macam koleksi, dia ada yang sifatnya monograf, surat kabar, terbitan berkala, naskah, peta, lukisan, sampai ke naskah kuno. Nah, bahan perpustakaan tersebut sangat rawan, ada yang memang sangat rapuh yang harus dilestarikan baik secara fisik maupun secara informasinya. Nah, sementara di perpustakaan itu memiliki resiko kerusakan baik dari dalam perpustakaan itu sendiri maupun dari lingkungan luar. Lingkungan luar itu bisa seperti kalau dari luar misalnya serangga dan kawan-kawan, untuk di lingkungannya itu ataupun kerusakannya karena manusia, karena pemakaian yang tidak tepat ataupun penyimpanan yang kurang tepat. Karena itu di perpustakaan itu harus ada namanya pelestarian yang di dalamnya ada perawatan dan pemeliharaan. Nah, dalam materi ini para peserta dimaksudkan para peserta bisa meningkatkan pengetahuan dasar, wawasan, keterampilan dalam pelestarian, perawatan, pemeliharaan bahan perpustakaan. Tujuan-tujuan dari pelestarian itu sendiri, para peserta bisa mengetahui apa-apa saja sih faktor-faktor penyebab kerusakan bahan perpustakaan. Setelah itu kita melakukan pencegahan, perawatan, dan pengawetan bahan perpustakaan. Nah, dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ada tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Untuk tujuan pembelajaran umum, para peserta diharapkan dapat melaksanakan pelestarian bahan perpustakaan. Sementara di tujuan khusus ada beberapa, Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya itu ada menjelaskan pengertian pelestarian, perawatan, pemeliharaan, restorasi, dan reproduksi. Peserta juga dapat membedakan jenis dan dapat menyebutkan karakteristik setiap jenis komponen dalam bahan pustaka atau bahan perpustakaan. Selanjutnya, peserta dapat menyebutkan jenis dan penyebab kerusakan bahan perpustakaan. Karena dengan mengetahui jenisnya dan penyebabnya, maka pengelola perpustakaan bisa melakukan tindakan preventif ataupun nanti untuk perawatannya, pelestariannya. Kemudian, peserta dapat melakukan penilaian terhadap bahan pustaka dan fasilitas-fasilitas penyimpanannya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya masih di tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat menyebutkan jenis-jenis bencana dan tahapan perencanaan dan menghadapi bencana. Karena daerah kita, khusus Nusa Tenggara Barat ini rawan bencana. Seperti banjir, apalagi gempa bumi. Kalau gempa bumi dalam magnitudo yang cukup besar, maka bahan perpustakaan bisa benar-benar habis, tidak ada yang bisa diselamatkan. Makanya disinilah kita belajar tahapan perencanaan untuk menghadapi bencana yang akan terjadi, yang akan mengancam koleksi bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan. Kemudian selanjutnya peserta mampu menganalisis kerusakan bahan perpustakaan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kita belajar dulu nih, apa sih definisinya pelestarian itu, apa sih pemeliharaan itu dan perawatan itu. Setelah kita mengetahui definisinya nanti, kita bisa mempraktekkan atau memilah yang mana sih pelestarian, yang mana pemeliharaan, yang mana perawatan itu sendiri. Kalau pelestarian, menurut definisi yang diberikan oleh International Federation of Library Association, mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenagaan, metode, dan teknik, serta penyimpanannya. Apa sih tujuan pelestarian bahan perpustakaan itu? Ya itu tadi, untuk melestarikan hasil budaya cipta manusia, baik yang berupa informasi fisik maupun bahan perpustakaan tersebut. Karena dalam pelestarian itu ada dua, yaitu bahan
untuk melestarikan bahan perpustakaannya secara fisik, yang kedua itu untuk melestarikan informasi yang terkandung dalam bahan perpustakaan tersebut. Nah, ada beberapa istilah yang masuk ke dalam yang berhubungan dengan pelestarian bahan perpustakaan. Yang pertama preservasi. Preservasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu preservation, konservasi yang bahasa Inggrisnya conservation, restorasi, restoration, preventive, dan kuratif berasal dari kata kuratif. Itu dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia yang disusun oleh Jane Eccles dan Hasan Sadili. Semuanya sebenarnya hampir mirip Bapak Ibu. Intinya itu kita menyelamatkan bahan perpustakaan itu baik dari segi fisik maupun dari informasinya itu sendiri. Kemudian pengertian pemeliharaan. Kita masuk ke pemeliharaan. Pemeliharaan ini lebih ke arah preventif. Apa sih itu preventif? Pencegahan. Kita mencegah terjadinya kerusakan bahan perpustakaan. Ini disampaikan oleh Teigler dari 2001. Pemeliharaan itu masuk ke preventive conservation, yaitu tindakan dalam mengoptimalkan kondisi lingkungan untuk memperpanjang umur koleksi. Jadi nanti kita pelajari selanjutnya di mana kita mengkondisikan baik itu temperatur, pencahayaan dalam ruangan penyimpanan bahan perpustakaan itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke perawatan. Nah, perawatan ini dia masuk ke active conservation. Artinya ialah tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi. Ini nanti bisa dipelajari, dia langsung berhubungan dengan koleksinya itu sendiri. Seperti laminasi, penambalan, bleaching, kemudian ada namanya deacidification yang artinya menetralkan asam dalam bahan perpustakaan itu sendiri. Kita lanjut, nggih. Nah, ini ada faktor-faktor penyebab kerusakan bahan perpustakaan. Itu ada 4 bagian. Faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya bahan perpustakaan. Yang pertama, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini ada temperatur dan kelembapan udara. Kelembapan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan masalah pada bahan perpustakaan. Jadi, kombinasi antara temperatur yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga. Serangga di sini bisa jadi rayap ataupun kutu buku, Bapak Ibu. Nggih? Kalau rayap itu bukunya sampai dimakan sampai betul-betul kita sudah tidak bisa mengambil informasi yang ada dalam bahan perpustakaan tersebut. Itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pelestarian bahan perpustakaan. Kemudian dalam temperatur dan kelembapan udara itu ada alat yang digunakan untuk mengukur suhu, temperatur itu namanya termometer. Kemudian untuk mengukur kelembapan itu namanya hygrometer. Lanjut kita ke faktor cahaya. Di faktor cahaya bahan perpustakaan harus kita hindarkan dari pencahayaan langsung dari matahari. Karena itu secara otomatis dalam waktu yang lama pencahayaan itu bisa menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Kemudian selanjutnya ke polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung di udara itu akan menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Debu, kotoran, dan partikel lainnya berasal dari udara dapat merusak kertas bahan perpustakaan. Kertas mudah tergores karena gesekan partikel dan debu akan masuk ke sela-sela halaman buku dan buku akan menjadi kotor, lama-kelamaan menjadi rusak ataupun buram. Kemudian selanjutnya itu faktor biota. Nah, pada umumnya memang di perpustakaan itu yang menjadi perusak utama itu adalah rayap. Seperti di dinas kami sendiri itu yang menjadi permasalahan itu pasti faktor biotanya itu rata-rata rayap karena buku dimakan sedikit demi sedikit sampai kita sudah tidak bisa mengambil informasi yang ada dalam bahan perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu faktor penyebab selanjutnya adalah bencana alam. Kenapa bencana alam? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada gempa, tsunami, banjir, semuanya itu tidak bisa kita hindarkan. Karena itu nanti ada perencanaan untuk menanggulangi jika saja suatu nanti terjadi bencana alam. Kemudian bencana karena manusia. Manusia juga karena kadang
ada kebakaran, mungkin ada perang di antar negara, itu bisa menyebabkan kerusakan bahan perpustakaan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke faktor selanjutnya, yaitu karakteristik bahan. Di sini memang sedikit kimiawi ya Bapak Ibu, mungkin kita belum paham apa itu senyawa asam, karena dalam setiap kertas itu pasti ada namanya senyawa asam dan lignin. Nah, senyawa asam akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, maka cepat terjadi pelapukan juga pada kertas. Selanjutnya kita masuk ke zat berikutnya, yaitu lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung dalam serat selulosa pada kayu. Sementara kertas itu kan berasal dari kayu itu sendiri. Dia bisa menjadikan kertas lama-kelamaan dari putih menjadi kecoklatan, dan kertas lama-lama menjadi lapuk. Selanjutnya yaitu tinta. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi, pasti di bahan perpustakaan ada tinta, karena disitulah cara itulah satu-satunya cara untuk yang bahan material tercetak. Tinta adalah bagian utama dalam bahan perpustakaan itu sendiri. Tinta untuk menulis naskah kuno pada zaman dulu itu terbuat dari karbon. Dan tinta jenis ini sebenarnya bagus. Namun sekarang yang dipakai kan tintanya sudah lain. Untuk menulis tinta campuran besi yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi pembentukan sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Kemudian perekat. Ternyata perekat yang ada dalam buku itu juga menjadi faktor penyebab kerusakan pada bahan perpustakaan. Karena perekat tersebut kurang stabil dan temperatur kelembapan udara suhu yang tinggi akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan merubah perekat menjadi butiran sehingga akan berpengaruh pada kertas. Selain itu, keadaan lembab akan melemahkan daya rekat, menimbulkan noda pada kertas. Jadi perekat itu sendiri bisa menimbulkan noda pada bahan perpustakaan itu sendiri, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke faktor manusia. Nah, kalau ini mungkin menjadi penyebab umum terjadinya bahan kerusakan pada bahan perpustakaan, karena di sini ada banyak sekali bagian-bagian ataupun rentetannya faktor manusia itu sendiri. Yang pertama dari penanganan, penataan buku yang kurang tepat, kemudian penyimpanan buku yang kurang tepat, kemudian reproduksi. Reproduksi itu masuk ke seperti fotokopi, Bapak Ibu nggih. Kalau di fotokopi itu kan kadang dipaksa-paksa untuk lebar, padahal buku itu tidak bisa seperti itu. Akhirnya jilitannya rusak dan buku bahan perpustakaannya menjadi rusak. Kemudian selanjutnya perbaikan kerusakan skala kecil pada bahan perpustakaan. Kadang orang menggunakan selotip. Nah, sementara selotip itu sendiri mengakibatkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Kemudian mutu jilitan pada bahan perpustakaan. Seperti menjahit kembali bahan perpustakaan itu kadang dijahit kembali tapi bagian yang ada informasinya itu ikut terjahit. Akhirnya informasi yang ada dalam bahan perpustakaan tersebut tidak bisa kita dapatkan karena sudah dijahit. Padahal sebenarnya tujuannya baik, tapi akhirnya merusak bahan perpustakaan itu sendiri. Kemudian pemakaian yang berlebihan. Perpustakaan yang koleksinya sering dipakai itu sudah pasti cepat sekali mengalami kerusakan karena sering digunakan. Dan pemustaka kita mungkin kurang paham cara menggunakan bahan perpustakaan seperti buku, misalnya kadang dilipat atau dibuka dengan menggunakan air liur, itu akan menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Nah, kita masuk ke bagian konservasi preventif, pemeliharaan untuk mencegah kerusakan pada bahan perpustakaan. Jadi ini proses untuk pencegahan dulu. Nanti selanjutnya kita belajar juga tentang bagaimana memeliharanya atau merawat bahan perpustakaan itu sendiri. Nah, untuk pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan,
Untuk faktor temperatur dan kelembapan udara, suhu yang terbaik untuk bahan perpustakaan itu di antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan ada 45 sampai 60 relative humidity. 60% relative humidity. Kemudian untuk faktor cahaya sendiri tidak boleh terpapar cahaya secara langsung. Dia tidak boleh lebih dari 75 lumen untuk satuan cahaya itu sendiri. Jadi harus diatur Bapak Ibu untuk temperatur dan kelembapan udara. Kalau misalnya kita tidak punya hygrometer ataupun termometer dalam ruangan tersebut, bisa dikira-kira saja mungkin kelembapan udaranya bisa apa enggak mempertahankan kualitas dari bahan perpustakaan itu sendiri. Kalau untuk cahaya bisa kita langsung karena kita tidak boleh mendekatkan koleksi kita dekat sekali dengan cahaya langsung matahari seperti terlalu dekat dengan jendela yang besar sehingga udara cahaya bisa langsung ke bahan perpustakaan. Itu bisa merusak bahan perpustakaan. Kemudian lanjut untuk pencegahan karena faktor lingkungan selanjutnya yaitu karena faktor temperatur dan kelembapan udara Bapak Ibu. Untuk temperatur dan kelembapan udara kita gunakan untuk temperatur bisa digunakan AC. Jadi bisa AC 26 sampai 28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari. Dan suhu tersebut sebenarnya sudah cukup sejuk untuk pemustakanya itu sendiri. Jadi pemustaka nyaman, bahan perpustakaan juga bisa terjaga kelestariannya. Kemudian untuk pencegahan karena faktor cahaya bisa menggunakan seperti yang digambar itu kita bisa menggunakan dehumidifier, itu artinya pembersih udara. Jadi bisa menstabilkan kelembapan udara dan AC bisa menstabilkan temperatur itu sendiri. Kita bisa mengatur berapa suhu yang terbaik untuk bahan perpustakaan, untuk penyimpanan bahan perpustakaan. Nah, pencegahan karena faktor biota. Pencegahan karena faktor biota itu ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama kita memeriksa secara berkala bahan-bahan perpustakaan, kemudian membersihkan debu, bisa pakai kemoceng atau yang lain, yang penting dia tidak merusak bahan perpustakaannya. Kemudian menurunkan kelembapan udara, mengatur sirkulasi, jadi di ruangan penyimpanan itu harus sirkulasi udaranya bagus. Kemudian ada fumigasi. Ada fumigasi, kemudian yang paling murah itu kita meletakkan kapur barus di rak-rak penyimpanan buku kita. Nah, selanjutnya pencegahan karena faktor manusia. Yang paling pertama itu tempat penyimpanan atau rak, Bapak Ibu. Untuk pengaturan rak itu sendiri, paling bawah ketinggiannya 10 cm. Kenapa? Karena jika saja sewaktu-waktu terjadi bencana banjir, maka buku setidaknya masih bisa terlindungi dari air banjir itu sendiri. Kemudian rak penyimpanannya itu ramah dengan kertas. Kemudian diletakkan dalam ruangan dengan ventilasi yang bagus. Untuk penataan buku sendiri bisa dilakukan secara tegak. Kemudian jangan terlalu rapat, Bapak Ibu, karena itu pada saat pemustaka ataupun pustakawannya sendiri mengambil buku dari rak, kalau dia terlalu rapat maka buku yang lain bisa jatuh ataupun bisa rusak karena dia posisinya terlalu rapat. Kemudian untuk buku-buku yang tebal seperti map ataupun ada kayak jurnal yang tebal itu Bapak Ibu bisa dilakukan ditaruh di rak dengan secara mendatar di tepi rak itu sendiri di ujung. Kemudian kadang perpustakaan melakukan pameran. Nah, di pameran itu betul-betul harus dijaga dan diatur sedemikian rupa sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, mulai dari kelembapannya, pengaturan buku di raknya itu harus betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan
pada bahan perpustakaan saat melakukan pameran. Kemudian penjilitan kembali, harus betul-betul diperhatikan penanganannya. Jangan sampai malah kita merusak dan pada saat dijilid kembali itu ada informasi dari bahan perpustakaan itu yang ikut terjilid, sehingga kita sudah tidak bisa mendapatkan informasi dari bahan perpustakaan tersebut. Karena itu penjilitan itu harus dilakukan secara hati-hati. Kemudian untuk penanganan dari pemustaka itu sendiri, sebaiknya pengelola perpustakaan itu sering-sering mengingatkan kepada para pemustaka ataupun orang-orang yang datang untuk membaca, untuk tidak membuka bukunya dengan menggunakan air liur, ataupun makan sambil membaca, melihat buku, karena hal-hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan itu sendiri. Yang terakhir yaitu reproduksi. Reproduksi ini tadi sudah dijelaskan, fotokopi. Nah, yang selanjutnya itu digitalisasi. Nah, kalau digitalisasi untuk buku tebal, kita menggunakan scanner tersendiri. Untuk koran sendiri pun menggunakan scanner tersendiri, karena itu semua dilakukan untuk menghindari terjadinya kerusakan bahan perpustakaan karena proses reproduksi. Nah, selanjutnya untuk pencegahan kerusakan karena bencana. Ini yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Kita harus melakukan persiapan-persiapan bila mana suatu saat nanti terjadi bencana di perpustakaan itu sendiri. Mulai dari mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi yang tak ternilai, cold storage namanya. Kemudian mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan seperti smoke detector, sprinkler, hydrant. Kemudian mempersiapkan nomor telepon yang penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan yang lain-lain. Lanjut, nggih. Nah, kita lanjut ke prosedur pelestarian bahan perpustakaan. Sampai sini paham Bapak Ibu nggak? Kita langsung masuk ke prosedur pelestarian bahan pustaka. Yang pertama yang dilakukan adalah untuk skala besar, kadang survei itu cukup ada beberapa tahap yang dilewati, misal di perpustakaan nasional ataupun di dinas perpustakaan pemerintah daerah. Yang pertama untuk survei itu sendiri ada dua bagian. Yang pertama survei bahan pustaka, yang kedua yaitu survei lingkungan. Untuk survei bahan pustaka, untuk kita menjaring data fisik bahan pustaka dan juga bagaimana penanganan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya survei lingkungan. Nah, survei lingkungan ini ada beberapa. Yang pertama karakteristik dari bangunan itu sendiri, misalnya bagaimana kondisi temboknya, bagaimana kondisi penyimpanannya, bagaimana raknya itu sendiri. Kemudian lingkungan dalam gedung itu bisa meliputi temperatur, kelembapan, penyinaran matahari, kemudian keamanan gedung. Keamanan gedung itu misalnya aman nggak sih dari banjir? Kalau misalnya banjir ketinggiannya sampai mana sih? Jadi bisa diatur raknya, ketinggian raknya itu sehingga nanti bahan perpustakaan jika sewaktu-waktu banjir tidak merusak bahan perpustakaan, karena pengelola perpustakaan tidak 24 jam di perpustakaan, sehingga segala sesuatunya harus dipertimbangkan. Kemudian ruang penyimpanan dan ruang kerja. Ini sama seperti yang tadi, yaitu bagaimana temperaturnya, suhu di dalamnya, kelembapannya, dan pencahayaannya. Kemudian selanjutnya menentukan prioritas bahan perpustakaan. Seperti di dinas kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kita melakukan prioritas buku mana sih yang mau dilestarikan terlebih dahulu. Bagaimana, apa saja nilai-nilai bahan perpustakaan itu yang harus dilestarikan, yang diprioritaskan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, dia mengandung nilai sejarah, nilai estetika, nilai ekonomis, nilai dokumenter, dan nilai guna yang tinggi. Buku yang sering dipinjam oleh pemustaka, kalau misalnya di koleksi deposit itu sendiri bisa meliputi buku-buku yang nilai sejarahnya tinggi, yang mengandung nilai-nilai lokal di perpustakaan itu, sehingga untuk buku-buku tersebut diprioritaskan untuk dilestarikan.
Kemudian selanjutnya penyusunan rencana program pelestarian. Di sini ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama konservasi preventif, artinya pencegahan, konservasi kuratif, itu kita melakukan penanganan langsung pada bahan perpustakaan. Kemudian yang terakhir itu pelestarian informasi. Nah, pelestarian informasi itu ada banyak macam bentuknya. Yang pertama konservasi preventif. Yang pertama sudah pasti seperti yang saya ulang-ulang tadi, lingkungannya harus ideal, fasilitas penyimpanannya harus memadai, kebersihan ruangannya, debunya harus dibersihkan, kemudian kondisi ruangannya, kemudian perencanaan kesiapan menghadapi bencana seperti yang kita tahu di daerah kita sering terjadi gempa, semuanya harus dipertimbangkan, direncanakan sebaik mungkin sehingga bisa mencegah kerusakan bahan perpustakaan. Kemudian untuk konservasi kuratif ini berhubungan langsung sama buku itu sendiri. Jadi di sini ada kita pembersihan buku itu sendiri, bisa memakai pembersih debu dan sebagainya. Ada menambal dan menyambung untuk bahan pustaka yang memang sudah rusak. Kemudian deasidifikasi dan bleaching. Kemudian konservasi page namanya. Untuk pelestarian informasi, di sana ada fotokopi, fotografi. Kalau fotokopi kan Bapak Ibu pasti sudah tahu fotokopi itu apa. Kemudian untuk fotografi itu sendiri adalah teknik pembuatan gambar tetap dengan menggunakan cahaya. Mungkin di perpustakaan sekolah belum ada yang namanya fotografi, tapi kalau fotokopi saya yakin setiap perpustakaan sekolah sudah punya. Kemudian selanjutnya ini pembentukan mikro dalam bahan perpustakaan, ada mikrofilm digunakan itu. Mikrofilm roll, ada mikrofilm jaket, mikrofilm film, mikrofilm cartridge, mikrofilm aperture card, dan selanjutnya itu ada beberapa langkah dalam alih media dalam bentuk mikro, mulai dari penelusuran, registrasi, persiapan, pemotretan, penduplikasian, pencucian, dan penyimpanan. Nah, selanjutnya digitalisasi. Karena ini memang bidang saya di dinas ini, saya insya Allah lebih menguasai. Kalau Bapak Ibu suatu waktu nanti datang magang ke dinas kami, bisa saya insya Allah membimbing untuk melakukan alih media dari bentuk buku ke bentuk digital. Nanti ada saya kirim nanti di chat untuk namanya e-deposit. Di sana itu ada buku-buku koleksi lokal yang bentuknya sudah dalam bentuk digital. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bentuknya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke teknik perawatan dan pengawetan bahan perpustakaan kertas. Yang pertama ada pembasmian serangga. Ini pembasmian serangga dan jamur sangat penting ya Bapak Ibu. Soalnya kalau di perpustakaan itu paling sering rusaknya itu karena rayap. Jadi ini ada beberapa cara untuk melakukan pembasmian serangga dan jamur. Yang pertama suntikan atau injeksi. Injeksi itu kusen-kusen pintu dan jendela dilakukan suntikan anti pembasmi serangga untuk mencegah dan mematikan rayap yang ada di ruang penyimpanan bahan perpustakaan. Kemudian dengan penyemprotan. Ini jika bahan pustaka sudah terlanjur diserang oleh rayap, maka bahan perpustakaan itu harus dilakukan penyemprotan dengan bahan pembasmi rayap yang dilarutkan di dalam alkohol sehingga rayapnya bisa mati. Kemudian dengan vakum. Bahan pustaka yang telah diserang oleh serangga dimasukkan ke dalam box baja, kemudian ditutup sehingga kedap udara, sehingga serangga yang ada di bahan perpustakaan itu sendiri akan kehabisan oksigen dan serangga-serangga tersebut bisa mati. Itu sebenarnya bisa kita lakukan meskipun biayanya tidak terlalu besar di perpustakaan itu. Kemudian dengan freezing, ini juga bisa Bapak Ibu kita masukkan ke refrigerator atau kulkas. Jadi dari 0 derajat sampai 15 derajat, maka serangga itu bisa mati sehingga bahan perpustakaan bisa terhindar dari serangan serangga. Kemudian menggunakan gas inert. Bahan pustaka dimasukkan dalam kantong plastik sama dengan vakum tadi.
dilakukan, tapi ini dimasukkan gas inert istilahnya, sehingga serangga-serangga tersebut bisa mati. Kemudian yang terakhir itu fumigasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kata fumigasi, nggak? Fumigasi itu berasal dari kata fumigation atau to fumigate yang berarti mengasap. Jadi bahan perpustakaan itu diasapi. Kayak kalau lagi musim demam berdarah itu ada fogging, tapi ini berbeda nggak Bapak Ibu, khusus untuk bahan perpustakaan. Kemudian untuk pembersihan cleaning ini ada 2 macam nggak? Ada pembersihan basah dan juga ada pembersihan kering. Ini dilakukan untuk bahan perpustakaan yang debunya banyak. Bisa pakai kemoceng Bapak Ibu, atau pakai lap kering, jangan pakai yang basah karena bisa merusak bahan perpustakaan itu sendiri. Membersihkan debu dengan cara kering dengan hendaknya diperhatikan kekuatan kertas, ketebalan kertas, dan dilakukan dengan cara hati-hati nggih, agar bahan perpustakaan itu sendiri tidak mengalami kerusakan karena kita membersihkannya. Kemudian yang selanjutnya deasidifikasi. Deasidifikasi ini cara yang dipakai untuk menetralkan asam yang sedang merusak kertas dan memberi bahan penawar namanya buffer. Buffer ini melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar. Karena pH terbaik untuk kertas itu pH normal, yaitu pH-nya 7. Kalau lebih dari itu atau kurang dari itu, maka buku akan lambat laun mengalami kerusakan. Kemudian bleaching atau memutihkan kertas. Ini gunanya untuk menghilangkan noda yang ada di dalam kertas itu sendiri. Bisa menggunakan sodium klorida, potasium permangnan, dan hidrogen peroksida. Kemudian menghilangkan noda atau menghilangkan selotip. Kalau noda bisa dihilangkan dengan pelarut organik, sementara selotip itu bisa menggunakan benzen namanya. Benzen ini kemudian kita basahi di bagian kertas yang ada selotipnya dengan bantuan kapas, tunggu beberapa detik, kemudian kertas dibalik. Selotip pelan-pelan kita angkat. Begitulah kira-kira cara menggunakan benzen dalam menghilangkan selotip pada bahan perpustakaan. Kemudian selanjutnya, teknik perbaikan bahan perpustakaan. Ya, yang pertama ini ada menambal. Menambal ini menutup bagian bahan pustaka yang berlubang dengan menggunakan tisu Jepang, kertas handmade, burbur kertas, atau tisu berperekat. Kemudian yang selanjutnya itu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang robek atau patah karena lipatan agar bagian yang sobek tidak bertambah lebar. Menyambung bisa menggunakan Japanese tissue atau handmade paper. Kemudian lining. Lining itu memperkuat kertas atau dokumen melalui pelapisan bagian belakang dokumen dengan bahan penguat. Kemudian enkapsulasi adalah suatu cara pelestarian bahan pustaka dengan menggunakan bahan pelindung untuk menghindari kerusakan fisik bahan pustaka. Jadi enkapsulasi ini, kertas yang dienkapsulasi ini bisa berupa lembaran yang sudah rapuh. Dia menggunakan plastik polyester dengan cara dilapisi, diapit, dan direkatkan dengan menggunakan double side tape. Kemudian yang terakhir itu perbaikan jilitan. Berapa jenis pekerjaan perbaikan bahan pustaka yang dapat dilakukan? Yang pertama, memperkuat engsel buku yang longgar, mengganti lembar pelindung yang sobek, menempel linen baru pada punggung sampul buku asli, perbaikan buku dengan menggunakan sampul asli. Kemudian ini beberapa contohnya Bapak Ibu. Yang itu gambar yang pertama itu ada menambal dan menyambung. Kemudian contoh dari enkapsulasi. Kemudian contoh dari bleaching itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan pencegahan, kemudian kita melakukan perawatan pada bahan perpustakaan yang rusak, kita perlu melakukan kerjasama antar perpustakaan ataupun instansi-instansi terkait, baik itu tingkat nasional, regional, maupun internasional, untuk melakukan perawatan pelestarian bahan perpustakaan itu sendiri. Bisa diambil contoh seperti ini, secara bersama-sama di tingkat nasional menghimbau kepada industri kertas agar bersedia memproduksi kertas yang
berstandar arsip untuk keperluan pelestarian. Kemudian secara bersama-sama di tingkat nasional menghimbau penerbit agar bersedia mencetak di atas kertas berstandar arsip sehingga nanti tidak mudah rusak. Kemudian bekerja sama dalam pembuatan alimedia dan digitalisasi. Bekerja sama dalam memanfaatkan peralatan tenaga ahli dan peningkatan pengetahuan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, materi saya sampai di situ. Apakah Bapak Ibu sudah paham? Kemudian jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, saya tunggu. Ya. Di stop dulu. Ahun dihakin. Baik, Bapak Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Sinta. Mari yang ingin bertanya atau mungkin ada yang kurang paham, silakan. Silakan raise hand. Ada Pak. Dan mohon mic-nya dimatikan dulu ya sebelum ditunjuk ya Bapak Ibu ya. Baik, sudah ada 2 orang. Nah, 1 orang berkurang. Ibu Eko Sri Herawati, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan materinya tadi, Bu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Dari sekolah mana, Bu? dari SMK Negeri 3 Sumba Besar. Yang pertama itu kegiatan mitigasi bencana untuk perpustakaan. Yang harus kita lakukan itu seperti apa standarnya. Yang kedua, untuk bahan fumigasinya itu apa ya, Bu? Terus yang ketiga, kertas yang berstandar arsip seperti apa? Karena di perpustakaan kami itu biasanya ada program-program untuk menerbitkan karya-karya siswa dan guru. Terima kasih. Baik, pertanyaannya ada 3 ya. Sebentar. Tutup. Pertanyaan dari Ibu Eko Sri Herawati dari SMKN 3 Sumbawa Besar. Ada 3 pertanyaan, Ibu. 1, pertanyaan pertama, mitigasi bencana untuk perpustakaan seperti apa? Mungkin ada standar dalam melakukan mitigasi bencana. Kemudian pertanyaan kedua, bahan-bahan fumigasi itu seperti apa? Apa saja? Kemudian pertanyaan ketiga, kertas yang berstandar arsip itu seperti apa, Ibu narasumber? Silakan, Bu narasumber. Baik, Bapak Ibu, yang pertama itu tadi mitigasi bencana. Untuk standarnya itu sendiri tadi saya jelaskan di slide saya. Untuk raknya itu sendiri rak paling bawah itu minimal 10 cm dari lantai untuk mencegah jika suatu waktu terjadi bencana banjir. Dan untuk selanjutnya ada namanya box-box pelindung untuk bahan perpustakaan. Untuk bahan perpustakaan itu sendiri kadang ada rak yang terbuat dari besi lebih kuat sehingga nanti jika terjadi bencana gempa bumi atau yang lain bisa menahan jika terjadi runtuhan dari bangunan itu sendiri. Untuk selanjutnya itu bahan fumigasi. Bahan fumigasi itu sendiri ada nama istilahnya bahan aktif metil bromide dan cikane. Kedua bahan ini mempunyai kadar
kadar yang cukup untuk melakukan pembasmian jika dalam buku-buku tersebut terdapat serangga. Kemudian yang ketiga tadi untuk buku kertas standar arsip ya. Bentar ya. Nah, untuk kertas arsip itu sendiri ada namanya kertas bernilai guna. Di dalam ada kalau di untuk kertas arsip itu sendiri untuk di penerbitnya itu Bu, jadi bisa melakukan kerjasama atau himbauan kertas yang berstandar arsip itu yang tidak mudah rusak Bu. Untuk kandungan di dalamnya itu sendiri, mungkin untuk penerbitnya itu sendiri yang mengetahui apa sih kandungan-kandungan di dalam kertas itu sendiri yang sehingga kertas tersebut tidak mudah rusak. Jadi kita tugas perpustakaan itu menghimbau ataupun melakukan advokasi ke penerbit-penerbit tersebut sehingga menerbitkan buku-buku dengan kertas yang tahan dari serangan serangga ataupun jamur itu sendiri. Ya, baik Bu, terima kasih. Iya, itu tadi sangat lugas apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber Bu Asinta. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya, karena waktu kita sangat mepet ini, ada satu narasumber lagi yang mau masuk dan di waktu yang tersisa 15 menit. Silakan Ibu. Saya Mas Atlunyuk, Pak. Ibu Mas A. Oh iya. Silakan Ibu. Terima kasih. Apa yang ingin Ibu tanyakan tentang perawatan bahan pustaka ini, Bu? Oh iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikuti dari beberapa materi dari awal sampai akhir, terutama hari pertama sampai hari ketiga ini. Ternyata tugas pengelola perpustakaan itu sangat rumit sekali ya saya lihat. Ya Bu. Ya. Nah dari itu ya, kalau kita lihat dari perpustakaan sekolah di seluruh NTB ini, saya lihat dan saya perhatikan nyatanya di setiap perpustakaan itu, di perpustakaan sekolah itu sangat jarang sekali pustakawan yang dari perpustakaan khusus, dari sekolah khusus. Ya. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat ini dari pemerintah provinsi untuk mengajukan ke pemerintah pusat untuk mengadakan penerimaan CPNS untuk tenaga perpustakaan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang saya lihat dari tadi di perawatan menggunakan itu dari kertas putih itu menggunakan sodium atau yang lainnya dari bahan-bahan kimia. Apakah dari penggunaan bahan-bahan itu tidak akan berbahaya bagi para pembaca misalnya, karena pembaca itu biasanya membaca buku itu membuka halaman per halaman. Nah dari itu misalnya kita menyemprot buku-buku itu tidak akan melekat itu bahan-bahan kimia, kemudian akan melekat ke tangan-tangan para pembaca ya, dan sebagainya. Karena kita sadar membaca itu akan baik Ibu, pertanyaan Ibu sudah kami tangkap. Apa sudah cukup dua pertanyaan Ibu? Ya, sudah cukup. Ya, baik, pertanyaan pertama Ibu narasumber yaitu bagaimana kita mengajukan ke pemerintah pusat agar formasi penerimaan pegawai negeri sipil itu yang berlatar belakang ilmu perpustakaan, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah bahan-bahan kimia itu tidak berbahaya untuk pemustaka atau user di perpustakaan? Demikian Ibu narasumber, mohon ditanggapi pertanyaan dari Ibu Fitria.
Baik, akan saya jawab pertanyaan dari Bu Mas Ah. Yang pertama itu untuk CPNS sendiri, itu biasanya dari instansi terkait mengajukan analisis jabatan ke bagian Badan Kepegawaian Daerah. Nanti di bagian Kepegawaian Daerah itu kemudian meneruskan ke Perpustakaan Nasional mengenai kebutuhan dari CPNS itu sendiri, kemudian diteruskan ke Menpan RB. Jadi tidak serta-merta proses untuk permintaan untuk CPNS itu mudah. Jadi memang harus melalui beberapa proses mulai dari analisis jabatan, pengadaan CPNS pustakawan itu sendiri. Kemudian yang kedua, bahan-bahan yang tadi digunakan untuk bleaching dan sebagainya itu, jadi bahan perpustakaan saat dilakukan pelestarian itu memang di suatu tempat tersendiri, dan bahan perpustakaan itu tidak langsung digunakan oleh pemustaka, nggih Bu. Jadi tidak tidak memberikan efek samping kepada pemustaka atau pembaca itu sendiri, karena ada rentan waktunya kita menunggu beberapa bulan setelah efek dari bahan-bahan kimia tersebut hilang, baru kemudian buku tersebut dilayangkan. Jadi tidak serta-merta langsung di raknya itu sendiri. Kalau di raknya itu sendiri bisa kayak kapur barus, itu kan tidak berbahaya, jadi bisa ditaruh di rak-raknya. Sementara untuk proses bleaching dan yang lain-lain itu ada proses tersendiri, jadi dia tidak serta-merta langsung di raknya sehingga bisa membahayakan pemustaka yang akan memegang bahan perpustakaan tersebut. Jadi itu Bu Mas. Jadi tentang rekrutmen CPNS juga sudah disampaikan, walaupun di luar materi mungkin ya Ibu narasumber ya. Terus yang berikut adalah tentang apakah berbahaya apa tidak. Jadi tergantung rentang waktunya Ibu ya, ketika menggunakan koleksi itu tadi. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir untuk sesi yang pemateri pertama. Silakan Ibu narasumber untuk menyapa pamit kepada para peserta kita. Oke Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga tetap semangat dalam mengelola perpustakaan. Karena insya Allah yang kita dapatkan insya Allah di akhirat, karena kita mengawal para penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu itu sendiri. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian saya. Ya, saya tunggu ke Pusda untuk magang untuk Alimedia. Insya Allah akan saya bimbing kalau magang ke sini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kami sampaikan ke Ibu narasumber kita, Ibu Asinta. Mungkin juga bisa nanti dijawab melalui chatnya beliau ya Bapak Ibu ya, kalau memang waktu kita yang membatasi ini. Terima kasih. Baik, kita memasuki pemateri yang berikut, masih dengan topik atau materi yang sama, yaitu perawatan dan pelestarian bahan pustaka Bapak Ibu ya. Mohon bersabar sebentar sambil sirkulasi alat dan prasarana yang mungkin yang dilakukan oleh teman kami. Terima kasih Ibu Asinta. Kami juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Bu ya. Sama-sama Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Taufik. Mana Ibu narasumber? Mohon bersabar Bapak Ibu ya, ada tambahan sedikit nanti untuk materi, karena waktu kita juga sangat terbatas ini, tinggal berapa menit? 15 menit.
Tinggal 2 jam. Jadwalnya sampai 12.30 Pak. Ini masih sekitaran 40-an menit lagi. Tinggal 2 jam kurang 15 menit, Pak. Ya, Mantap. Terakhir 12.30 Pak. ya karena nanti jam 12:10 mungkin ya untuk penutupannya. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kami persilakan langsung ke Ibu narasumber untuk memaparkan video bagaimana cara atau tahapan-tahapan untuk melakukan perawatan atau penjilitan bahan pustaka atau koleksi yang sudah rusak, Bapak Ibu ya. Baik, silakan Ibu Sri Rezeki Pujindartin untuk memutar videonya. Waktunya mic di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kan? Wabarakatuh. Semangat. Saya cuman sedikit ya karena waktunya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memutar video aja bagaimana cara penjilitan buku di perpustakaan. Oh ya Bu, itu lebih menarik. Iya, karena waktunya mepet, saya nggak bisa kasih materi yang banyak. Tapi udah paham kan dengan materi yang tadi? Insya Allah Bu paham. Oke, siap. Insya Allah Bu, insya Allah. Ya, dilihat aja videonya, nanti coba untuk praktekkan di sekolah masing-masing ya. Ya, silakan kita saksikan bersama ya videonya Bapak Ibu ya. 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 Ini bahan-bahan yang disiapkan ya, Bapak Ibu. Kertas karton, kertas manila yang sudah dipotong-potong, gunting, cutter, ya, kertas linen, kuas, penjepit buku, kain kasa, lem kertas raja wali, kemudian bor. Kalau nggak ada bor bisa diganti ya ibu-ibu, bapak-bapak bisa diganti dengan paku ya untuk melobangkan. Nah, untuk melobangkan kertasnya kita bisa pakai bor, bisa pakai paku. Lihat ya, nanti jangan sampai ada ya kucingnya yang di bor yang dijahit. Diratakan, ya baru dijahit. Kita jahit mulai dari tengah, lubang di tengah ya. Dan lubang bawah. Pastinya ya Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini mungkin di rumah. Gampang kok Bapak Ibu, tinggal kita jahit. Mungkin sudah ada yang pernah melakukan ini di rumah, Bapak Ibu? Belum Bu. Belum ada yang pernah melakukan. Sudah Bu, sudah. Belum Bu, tapi pakai Kita waktu kuliah Bu sering Bu gini. Sudah pernah pas kuliah. Ya. Nanti video ini bisa saya sharekan buat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat videonya dan bisa melakukannya di sekolah. Ya? Betul. Iya, karena waktunya mepet, saya nggak bisa memberikan
menayangkan video ini sampai selesai, nanti Bapak Ibu bisa putar sendiri di rumah. Siap, Ya, siap, Bapak, siap. Kak? Nah, supaya bisa dilihat sama Pak Kepala Sekolah juga, Bu. Alat bornya belum kita punya. Suruh beli kepala sekolahnya, Bu. Oh gitu. Kalau alat bornya bisa diganti Bu, Ada, sama cuma paku. kita menerima buku supply aja. Oh gitu tuh. Nah lihat halamannya jangan sampai ada yang kejahit ya Ibu. Iya. Alat bornya bisa kita ganti dengan paku. Sampul. Nah sampulnya kalau sampulnya Hilang rusak. bagian belakang. Ya rusak bagian belakang, kita tinggal ambil sampul yang di bagian depannya aja. Kalau pengalaman kita kemarin nggak pakai benang gitu, ada paku khususnya kan bisa kan Bu ya? Ada bisa pakai paku Bapak. Ada paku khusus itu yang apa ya? Iya bisa paku. Iya kalau Anda punya bor boleh pakai paku yuk Pak Bapak. Enggak, untuk mengikatnya itu supaya Anda pakai benang itu kan ada paku khususnya dia. Iya ada pakunya untuk seperti staples gitu ya Bapak ya? Iya. Ya, bisa dipakai itu juga. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya udah udah mau penutupan. Langsung pamit loh. Nanti saya kasih video ini buat Bapak Ibu sekalian. Saya pamit. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Share di grup Bu. Iya. Nanti kami share di grup. Ibu-ibu, bapak-bapak narasumber. Bu, Lembah. Baik, pamit. Ya. Terima kasih Ibu Bapak, tetap semangat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Siti Dartin. Iya, tadi Ibu narasumber sempat bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah melakukan di rumah ya, memasukkan di lubang di tengah. Banyak yang tidak bisa melakukan, belum pernah melakukan katanya, ya. Iya. Iya, enggak apa-apa ya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih. Materi kita seluruhnya sudah tuntas, Bapak Ibu ya. Sudah tuntas dari hari pertama sampai hari ketiga ini, dari materi pengantar ilmu perpustakaan sampai materi pelestarian dan perawatan perpustakaan. Baik.